Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul lagi di sini dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan Mbak Nafita dibimbing berdoa terlebih dahulu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Mbak Novita. Hari ini hadir semua. Apa ada yang tidak hadir? Yusron. Siapa? Yusron. Kenapa? Kenapa Mbak Salika? Yusron. Kenapa Bagas? Bagas Bu, Mas Bagas. Mas Bagas Alfa Bu. Nah, itu bonek lagi berkelana. Bagas Bu. Ya udah. Ibu isi Makan. dulu ya. Iya Bu. Bangun lagi Bu. Mental. Kalian ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Eksplorasi. Oh. Jadi sebelum itu Ibu mau tanya nih, kalian ada yang suka nggak tentang apa ya? Pernah baca novel atau nonton film yang genrenya fantasi itu pernah apa enggak? Pernah. Ya, banyak ya yang suka ya ternyata. Itu soalnya bagus banget karena kita hari ini akan belajar tentang teks narasi. Teks narasi itu teks yang ada unsur apanya? Kalau ya narasinya dari apa Mas Sofyan? Tokohnya itu memiliki apa kekuatan ya? Atau unsur imajinasi lainnya gitu. Oke, sebelum kalian apa ya belajar lebih lanjut lagi, lebih rincinya hari ini itu kita akan belajar menganalisis unsur intrinsik dalam teks narasi. Jadi Ibu mohon kalian untuk fokus ya pada pelajaran hari ini karena nantinya itu kita akan belajar unsur intrinsik dari materi yang lain seperti teks cerpen, terus teks novel karena bakal terpakai soalnya ini. Ya Bu. Ya sebelum itu Ibu akan bagi kalian jadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 ya. Udah? Sekarang kalian buka bukunya. Ayo katanya dimatikan dulu. Ya, bawa buku Ibu. Ya bawa buku. Ya tadi namanya apa? Proposal. Ini bawahnya. Ya, dan dibuka semua bukunya. Sekarang kalian tulis apa yang Ibu perintahkan. Oke. Yang pertama, kan kalian udah pegang tuh apa teks narasi yang diberikan. Sekarang kalian lihat itu judulnya apa Mbak Nadia? Bola-bola waktu. Bola-bola waktu. Kalian kalau mendengar kata bola-bola waktu itu pikirannya itu apa? Coba kalian tulis di catat ya. Iya dicatat aja. Ya. Kan itu ada gambar tokoh ya. Tokoh. Itu memiliki gestur seperti
seperti apa sama Kayak Aji dalam. ya, Riz. Ditulis ya, ditulis ya. Ya Bu, ya Bu, ya. Ditulis Harusnya kayak Aji gitu. Oke, udah semua. Terus yang ketiga, nomor 3, kalian tulis prediksi kalian tentang isi teks narasi itu. Tadi ada kata-kata bola-bola waktu sama karakteristik tokoh itu gimana? Udah ya? Udah. Mas Iqbal dengerin nggak? Iya. Dengerin? Udah. Oke. Nah, sekarang kalian simak dulu catatannya. Langsung maju. Kita mulai belajar ya. Ya. Siap? Siap. Sebenarnya nggak siap tapi udah siap. Loh, kenapa nggak siap? Ini semalam bergadang Bu. Tadi siapa yang bikin ini? Kita belajar Canva ya Bu ya. Selamat Canva. Maaf ya, itu PPT-nya masih ada watermarknya. Iya, terus masalahnya udah lewat itu, nanti diperpanjang lagi. Tadinya terluatin aku gak apa-apa Bu. Kami bayar 50.000. Malah judul. Tulisannya itu kelihatan nggak ya? Enggak ya? Kurang gede. Kurang jelas Bu. Lihat yang kelihatan. Ini Bu, saya beres bener Bu. Coba. Jam ya. Ya, sama mid kelas lain. Oh. Bisa aja dulu. Dia belum cerekal. Tadi teks narasi itu ada unsur apa aja? Tadi dijelaskan sama Mas Sofian itu imajinasi, betul. Kasih. Dia orang ngomong apa foto nih. Terus ada apa lagi? Ada rangkaian ceritanya ya? Iya. Dia dari mulanya pengenalan tokoh, terus ada konflik itu ya, masuk. Ibu tulisnya alur aja ya atau rangkaian peristiwa. Iya Bu. Dan jadi dari sini itu kita bisa menganalisis pengertian dari teks narasi. Teks narasi itu apa? Cerita Imajinatif berisi serangkaian kejadian Berurutan yang menggambarkan alur awal tengah dan akhir Bu. Ya. Ya. Coba Mbak Cantika tolong ulangin. Apa tadi teks narasi itu apa? Cerita imajinatif berisi serangkaian kejadian berurutan yang menggambarkan alur awal, tengah, dan akhir. ya. Jelas ya Pak semua? Apa ada yang belum paham? Paham ya? Paham. Jadi kalau teks narasi itu intinya teks yang bersifat imajinatif. Ya, ingat-ingat ya, itu perbedaan dari teks lain, teks narasi itu. Iya. Terus yang kedua ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu yang pertama bisa berdasarkan pengalaman dari penulis. Kalian juga bisa loh membuat teks narasi, nanti habis ini kalian minggu depan akan membuat teks narasi. Terus Terus yang kedua bersifat fakta dan imajinasi, ya, terdapat imajinasinya. Terus terdapat konflik, terjadi konflik ya, biasanya kan cerita itu harus berisi konfliknya biar menjadi sebuah cerita. Iya, betul. Terus ada estetika. Dalam cerita itu harus mengandung unsur keindahan di dalamnya, estetikanya, dengan menggunakan kalimat apa, Mbak Natasha? Kalimat kiasan itu namanya Mbak apa? Konnotatif, betul. Terus yang
terakhir ada susunannya bersifat kronologis. Ya. Ketiga ada unsur-unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Nah, tema itu apa? Coba Mbak Indi dibaca tema. Ini ngobrol terus. Iya, dingin. Tema adalah dibaca ini. Pokok pembicaraan yang menjadi dasar cerita, Bu. Nah, bagus Mbak Arji. Tepuk tangan dong. Jadi tema itu ada tema. Contohnya gimana Mbak Arji? Ada tema persahabatan, terus tema apa lagi? Percintaan. Ya, bagus. Itu termasuk tema ya. Jadi gagasan umum atau gambaran umum dari sebuah cerita. Ya. Terus ada di tema itu ada alur atau plot. Tadi alur sudah ibu singgungi dari sini. Alur itu rangkaian cerita. Bisa alur itu ada alur maju, alur dulu sama alur campuran. Alur maju itu contohnya apa? Mbak Hasna. Alur maju itu gimana tadi? Alur maju itu dari awal sampai akhir. Iya, jadi menggambarkan ke masa depan ya. Iya. Menceritakan masa depan dari tokohnya. Terus ada kalau alur mundur berarti kebalikannya menceritakan masa-masa dari tokohnya. Kalau alur campuran biasanya menceritakan awal. Iya, benar sekali Mbak Rati. Jadi dua-duanya ya bisa tokohnya ini dimulai dari awal terus menceritakan masa lalu terus kembali lagi ke masa depan. Itu biasanya bagus sekali. Campuran. Terus yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu apa? Ada yang tahu tokoh? Pelaku. Apa? Subjek. Iya, subjek bisa. Terus penokohan itu watak dari tokohnya. Watak itu ada watak apa aja? Protagonis, antagonis, figuran. Bagus. Protagonis sama antagonis sudah tahu ya perbedaannya gimana? Sudah. Oke, kalau udah tahu. Terus yang keempat ada latar. Latar itu keterangan. Kalau latar tempat berarti keterangan tempat, latar waktu keterangan waktu, dan latar suasana berarti keterangan dari suasananya itu. Coba Mas Adiki, latar tempat itu apa aja? Bisa gimana? Ada tempat di kafe. Kafe. Ruang kafe. Banyak ya. Nah, termasuk latar tempat. Kalau latar waktu biasanya di pagi hari, terus Oke. Kalau suasana sedih. Mana kita kok kecewa? Sewa mana mana kita. Terus Jojo dengan teman dia gitu ya. Oke ya Bu. Dari lagi ya. Amanat itu apa? Pesan yang kandung dalam sebuah cerita. Jadi sebuah cerita itu mengandung pesan di dalamnya. Jadi penulis itu mengungkapkan dari isinya ke dalam cerita itu. Kita bisa teliti amanatnya itu gimana. Biasanya amanat itu ada yang tersirat, ada yang juga yang tersurat. Ya, kalau tersirat itu berarti kita harus mencari tahu. Betul sekali. Kedua, Nanti nilai ya. iya nanti ibu kasih nilai ya. Terus yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang itu bagaimana cerita tokoh itu bagaimana penulis menggambarkan suatu peristiwanya. Bisa jadi sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Pertama dan ketiga ya. Kalau sudut pandang orang pertama itu ciri-cirinya ya ada saya, ada aku. Terus kalau sudut pandang orang ketiga dia. Terus mereka. Ya.
biasanya kalau ada tokohnya bertulis nama orang itu berarti sudut pandang orang ketiga. Itu ya. Oh iya Bu. Paham? Paham. Nah, udah selesai. Yeay. Saja untuk intrinsic itu. Iya Bu. PPT-nya bagus sekali Bu. Apa? PPT-nya bagus. Iya dong. Iya dong. Nah, diskusi dulu. Ih, nggak juga Batu. Apa? Iya, nggak ada yang peka soalnya nih. Sekarang kelompok yang tadi Ibu bagi, kalian maju untuk memutar. Siap. Kelompok berapa Mas Iqbal? Kelompok Kelompok 3. tiga. Ayo kelompok 1 siapa? Wah, balapan. Sudah orang maju. Dari kelompok perwakilan sekarang kalian udah maju. Terus profilmu ya Iqbal dari kelompok 3, Nadia dari kelompok 2. Gimana itu buat dianggap ini? Terus sekarang kelompok 1 dulu. Ayo Sofi, sekarang kamu putar. Wow, jelas kan? Gak mau aja, gak mau. Ya udah ya. Oke, kamu simpen dulu. Terus Nadia. Kenapa kamu teriak? Excited. Nah, Kanan kiri. ke kanan. Kemana? Sini. Kanan kiri. Udah? Mana Bu? Yang dulunya. Udah merinding. Itu udah. Udah. Terus Ayo Iqbal kelompok 3. Sini ya. kok bisa aja gitu ya Bu ya? Gerakan ini bola-bola ajaib. Wow. Maju. Udah, kalian udah maju Ibu. Sini ya. Kok bisa aja gitu ya Bu ya? Gerakan ini bola-bola ajaib. Wow. Maju. Udah, kalian udah maju Ibu kasih hadiah ya. Hadiahnya mengerjakan soal. Ya Allah. Tadi ya ini. Ada soal kalian kerjakan soal ini diskusi dengan kelompoknya ya. Sesuai nomornya itu. Baik Bu. Nomor 5 aja. Iya. Iya. Berapa? 3. Oke. Ayo cepetan. Siap. Oh, jadi Bu. Berapa ya? Oh, udah jadi Bu. Jadi Ya. ya duduk dulu nanti panggil. Tiga puluh. Udah motong. Ya, jadi sekarang Ibu milih Kak. Tadi kelompok siapa yang udah jadi duluan? Tiga, kelompok 3. Belum saja Bu. Yaudah, Bima dulu. Bima, Mbak Sofi. Sama Nadia, sama Ayo beng. ya maju ke belakang. Siap. Dan kamu kelompoknya sama siapa aja? Enggak dia. Iya, ini kasihan ini. Ya, kalian itu bareng mau. Ini mau dorong-dorong. Baca. Amanat ini Amanat ya. Amanatnya amanat. pokoknya amanat. Tadi ini mengajak kita untuk lebih bersyukur dan menghargai apa yang kita miliki saat ini. Teks ini juga menyuarakan pesan inti perundungan karena dapat Anti perundungan. karena dapat memberikan data yang sangat buruk bagi prospek buruk. Ya, dan tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan kembali ke teman-temannya ya. Fungsi Ali. Alhamdulillah ya sekarang udah maju semua ya. Gimana pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Siapa? Ini gue
ya tidur. Jadi, kenapa tidur? Aku ya. Semalam jaga pos ronda kali Bu. Jaga malam bu. Ya ampun. Jaga Ini gimana kamu belajar atau mau tidur? Belajar, oke. Coba tadi materi hari ini gimana? Unsur intrinsik itu apa aja? Ada tema, terus tokoh, terus lagi, amanat, terus sudut pandang. Oke, jadi paham semua ya ini. Nah, alhamdulillah. Jadi minggu depan kita akan belajar menulis teks narasi. Nanti kalian tugas kalian hari ini mencari ide-ide tentang itu, bisa dari pengalaman pribadi, bisa dari referensi buku atau novel gitu ya. Paham ya? Tugasnya. Baik, Ibu tutup hari ini, pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Habis ini pelajarannya siapa? Pak Haji. Pak Bagas, Pak Bagas.